Kita lanjutkan diskusi kita, pemirsa. Kami masih mengajak Anda untuk membahas kilas balik peristiwa sepanjang tahun 2024. Memang tidak bisa, Mas Bambang, kita habiskan dalam satu kali dialog. Iya, betul. Ya. Satu tahun. Satu tahun, ya kan? Apalagi tadi dapat hadiah PPN, ya. Iya, Oke, betul. kita apresiasi. Cuma ada dua hal yang mau saya soroti di segmen terakhir kita ini, soal kita sempat mendapatkan serangan di Pusat Data Nasional. Betul. Dan itu berdampak kemana-mana. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Ya, saya pikir bahwa serangan data itu sesuatu yang keniscayaan, ya. Kita baru aja dengar kan di Kementerian Federal Reserve di Amerika baru melaporkan dihack, diduga oleh dari Cina sehingga ribut Cina. Dan di mana-mana di seluruh dunia, perang Rusia dengan Ukraina, perang cyber itu udah bagian dari keniscayaan. Nah, jadi kita harus siap. Nah, untuk ini sebetulnya Presiden Prabowo bisa memberi satu kado lagi kalau mau, ya. Oh, apa tuh? Yaitu gini, menurut undang-undang dulu yang namanya data center tuh harus di Indonesia lokasinya. Lalu di zaman Pak Jokowi karena tekanan dari pengusaha-pengusaha luar terutama, dikeluarlah Perpres membolehkan itu tidak harus di Indonesia. Nah, sekarang kita kena judi online. Iya, pinjol, judol. Begitu mau dikejar, kalau servernya di luar, Nggak bisa. nggak ada kedaulatan kita. Jadi karena ini Perpres, Pak Presiden Prabowo bisa memberi hadiah lagi, bikin Perpres baru, kembalikan ke undang-undang bahwa data center harus di Indonesia. Tinggal diamatin aja tuh data center. Dan keamanannya terjamin. Jadi judol yang dari Kamboja, dari mana-mana, nggak bisa masuk. Karena bukan di kita. Jadi kita punya semacam pagar lah gitu. Ya, nah ini harus dipikirkan Prabowo baik-baik juga kebijakan dengan Starlink itu mungkin juga perlu ditinjau ulang. Starlink itu yang Elon Musk kan? Iya, jadi kalau Mas Elon Starbucks keliling katanya. Iya. Jadi ini kalau menurut saya kita harus hati-hati. Cyber itu kalau kita tidak hati-hati itu bisa menjadi pintu masuk kolonialisme digital. Iya. Prabowo kan anti kolonial, dia mesti mulai membangun benteng-benteng itu. Eranya sekarang memang sudah begitu, ya. Iya. Sudah serba digital, sudah cyber gitu kan. Nah, pertanyaan saya ke Kang Ahmad, dengan kondisi masyarakat kita, Anda pasti mengikuti banyak yang jadi korban pinjol, ya, judol, ini karena dan berkaitan biasanya. Ya, itu saling terkait. Bagaimana seharusnya pemerintah mensikapi soal ini agar di tahun 2025 tidak akan muncul masalah yang sama? Komentar Kang Ahmad. Ya, saya kira terkait pinjol itu sesuatu yang sebenarnya penegak hukum kita itu gampang untuk mengatasinya, ya. Mereka punya datanya, semua ini bisa traceable, ya, di mana pelakunya, servernya ini pasti ada kompradornya, ada juga influencer yang sudah diidentifikasi, sudah dipanggil. Saya kira itu sudah ada datanya. Tinggal saja menurut saya keinginan kuat, itikat kuat untuk betul-betul memberantas gitu, ya. Sampai melibatkan orang-orang di dalam kementerian, ya, Komdiji misalkan, itu kan satu hal yang memalukan, ya, dalam kita mengelola negara gitu. Dan saya kira kalau kita mau benar-benar menuntas mudah sekali, hanya saja aliran uangnya ini udah kemana-mana ini, Mas, udah ke aparat keamanan, ya, diduga juga ke para tokoh-tokoh yang sekarang dianggap menteri dan sebagainya. Saya kira kita harus berani mengatakan bahwa ya kita berantas sampai tuntas, ya, meskipun dia adalah pejabat tinggi, aparat keamanan yang punya kewenangan, ya, kalau dia ada uang yang mengalir ke sana ya harus diproses secara hukum gitu. Tapi saya ingin menyorot dulu yang digital tadi, ya. Yang kasus kita kebobolan yang itu terjadi, dan saat ini sebetulnya saya agak bingung, ya. Satu sisi kita belum ada satu jaminan undang-undang security data. Data itu sebetulnya public goods yang harus dilindungi, sehingga kalau bocor, instansi yang mengumpulkan ini harus kena sanksi, baik itu sanksi material kepada kita sebagai publik, karena berbagai negara juga sudah ada. Nah, sekarang ini Kementerian Kesehatan lagi giat-giatnya ini mengambil data kesehatan kita, mensatukan di dalam server. Dan tapi kemudian satu sisi kita belum dapat nih satu informasi bahwa perlindungan data ini akan diperkuat. Nah, satu sisi kan itu ada satu dilema, ya. Kementerian Kesehatan dengan sangat progresif dan agresifnya, sementara pelindungan datanya tidak dilengkapi gitu. Nah, saya kira ini
perlu menjadi catatan nih, Mas Ujang, di kantor komunikasi kepresidenan. Kalau seandainya kita mau serius melindungi data dulu, lebih baik ekspansi itu ditahan dulu, di hold dulu, sampai kemudian kita punya satu sistem yang katanya satu pelindungan data, dan kemudian instansi-instansi yang mengambil data itu manakala bocor dia harus dikenakan sanksi. Ya. Dia harus bayar kepada masyarakat karena data ini kan bisa digunakan oleh pihak ketiga dan bisa untuk berbuat jahat dan merugikan kita sebagai orang yang menyerahkan datanya kepada publik. Iya, bahkan diperjualbelikan ya. Pak Ujang langsung direspon, silakan. Ya, tentu terima kasih masukannya. Pemerintah memikirkan ini dengan serius terkait dengan keamanan data ya. Memang tidak main-main soal data tersebut, dan ke depan ini akan menjadi bagian daripada bagian tugas dari pemerintah untuk memastikan data-data rakyat Indonesia aman. Nah, yang kedua, saya hanya ingin mengatakan bahwa beri kesempatan kami untuk menata bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Pak Prabowo berkomitmen menata ya tadi soal judi online gitu. Itu kan bagian daripada komitmen yang disampaikan Pak Prabowo dalam beberapa pidatonya. Pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, judi online, perdagangan manusia. Ini kan 4 hal yang selalu ditekankan oleh Pak Prabowo untuk disikat ya, untuk diberantas. Oleh karena itu ya kita lihat bagaimana oknum-oknum ya yang menyalahgunakan kewenangannya di kementerian kan sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ini kan bagian-bagian daripada komitmen keseriusan pemerintah, keseriusan Pak Prabowo untuk tadi memperhatikan 4 hal tadi, bahwa penyakit-penyakit masyarakat, hal-hal yang merugikan masyarakat Indonesia, yaitu harus diselesaikan, harus dituntaskan, dan harus tadi bisa diantisipasi, bahkan diminimalisir. Tidak boleh kami gitu negara membiarkan ini semua meluas. Oleh karena itu Pak Prabowo menekankan berantas semuanya. Gitu. Oke. Bukan hanya judi online, tadi korupsi, narkoba, perdagangan orang, itu betul-betul menjadi bagian daripada komitmen Pak Prabowo untuk bekerja menata terkait menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Dan tadi kami butuh waktu, beri kesempatan, mohon doa restunya agar tadi semuanya bisa kami selesaikan satu persatu masalah-masalah tersebut. Iya, ini kan sudah mau tahun 2025, Pak Ujang. Apa optimisme yang Anda bisa sampaikan kepada masyarakat kita? Karena sebentar lagi tahun 2025. Kalau kita baca riset ya, salah satu lembaga riset dunia gitu, bahwa Indonesia itu negara yang paling optimis di dunia dalam menghadapi tahun 2025, itu fakta. Survei dari 34 negara gitu yang disurvei. Oleh karena itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, selamat tahun baru gitu, semoga penuh kegembiraan gitu, penuh optimisme, lalu juga harus percaya diri. Ini kan betul-betul memberikan semangat juang yang kuat kepada rakyat Indonesia untuk menghadapi masa depan yang baik ke depan. Tentu ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa ini. Dan tadi kita bergotong royong, kita bersama-sama, kita bangun optimisme, karena itulah kekuatan kita bersama. Ketika kita bersatu, rakyat dengan pemerintahnya bersatu, rakyat dengan pemimpinnya bersatu, maka persoalan bangsa itu bisa kita selesaikan step by step gitu, sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Pak Presiden. Ya, Kang Ahmad, agar pemerintah bisa bergerak lebih lincah, lebih efektif lagi, apa yang bisa Anda sampaikan dalam menangani berbagai persoalan publik tahun depan lebih oke lagi? World Bank, Bank Dunia itu memprediksi pertumbuhan kita jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi untuk tahun 2025 ya. Di tahun 2022, World Bank itu memproyeksi pertumbuhan kita 5,3. Tahun ini dia proyeksikan pertumbuhan kita di tahun 2025 itu hanya 5,1% saja. Artinya ini ada penurunan dari optimisme yang dilakukan oleh perekonomian Indonesia, dan saya kira ini beralasan dengan sejumlah tadi ya, kenaikan PPN yang belum definitif, yang kemudian ada kenaikan-kenaikan yang lain, termasuk kenaikan BBM, tarif dasar listrik yang non subsidi, ini juga akan memberatkan masyarakat kita. Saya kira kalau kita ingin menjaga optimisme yang disampaikan Kang Ujang tadi, maka tempuhlah cara-cara kebijakan ekonomi yang sifatnya ada relaksasi, yang memberikan stimulasi.
bukan malah memperketat, menaikkan pajak, ya, mencabut BBM, subsidi tarif dasar listrik dan sebagainya. Karena itu semua secara teori ekonomi tidak membantu perekonomian kita. Dan saya kira kalau tujuannya Pak Prabowo adalah presiden ke-8, pertumbuhan 8%, ini masih jauh nih, dari 5,1% ke 8% itu butuh lompatan 3 kali lipat daripada yang biasanya. Dan saya kira yang dilakukan adalah harusnya dengan satu pendekatan-pendekatan yang memudahkan, terutama kelas menengah dalam menghadapi perekonomian ke depan. Begitu, baik, Mas. Ya, Mas Bambang, saya ingin tahun depan yang tinggal berapa jam lagi, kita masih berdiskusi tapi soal optimisme. Apa catatan Anda? Kalau menurut saya, kita bisa optimis untuk tahun depan seandainya Pak Prabowo menjalankan apa yang diucapkannya selama ini di mana-mana ya. Janji-janji anti korupsi, janji-janji untuk menyikat mereka yang korup, dan juga janji-janji untuk memajukan rakyat kecil dan sebagainya. Dan itu semua dengan mudah bisa diterjemahkan menjadi kebijakan-kebijakan publik ya. Memang sudah diberi contoh yang baik dengan keputusan soal PPN ini ya. Itu udah memberikan kita lebih banyak optimisme ya. Yang saya berharap bisa diikuti dengan yang berikut, bahwa yang 142 triliun itu ambil aja dari ekspor batu bara dan nikel, karena pengalaman kita di kelapa sawit dengan memberikan pungutan ekspor membuat hilirisasi jalan. Jadi kayak Unilever yang tadinya punya pabrik kemana-mana, daripada saya kena pungutan ekspor, saya pindahin aja pabrik saya dari Filipina, dari mana-mana. Kita bisa belajar dari kelapa sawit ya. Bisa belajar ya. Hilirisasi akan meningkat. Kalau hilirisasi meningkat, nilai tambah meningkat, itu kan janji Pak Prabowo juga ya. Jadi kalau tapi syaratnya memang satu yang saya berharap justru di sini kekuatan Pak Prabowo adalah untuk menjalankan kebijakan yang pro rakyat, mau tidak mau dia akan berhadapan dengan oligarki. Ya, seperti batu bara. Banyak anggota Pak DPR kita, menteri kita, kepala daerah kita itu bisnis batu bara. Jadi banyak Anda katakan tadi super elit kita itu bisnis ke nikel. Seperti Anda katakan uji nyali dong. Uji nyali. Tapi Pak Prabowo bisa ngatakan, saya nggak mau merugikan kamu kok. Cuma cuannya tolong dibagilah sebagian ya. Tetap win-win kok gitu. Kalau itu bisa dilakukan Prabowo, saya sangat optimis. Bukan cuma optimis, sangat optimis gitu ya. Kita tunggu dan kita dukung meski kita tetap mengkritisi secara proporsional. Karena itu cara kita menjaga supaya Pak Prabowo tetap di jalan yang lurus. Baik, Mas Bambang terima kasih sudah bersama kami. Pak Ujang, hatur nuhun. Kang Ahmad terima kasih sudah bersama kami. Sama-sama. Ya, tetap sehat buat Anda semua. Selamat menyambut tahun baru ya. Selamat tahun baru. Ya. Selamat tahun baru, Mas. Baik, Mas Bambang juga selamat tahun baru ya. Selamat menyambut tahun 2025. Baik, pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog di paruh pertama. Jangan kemana-mana karena masih ada beberapa berita lainnya dan juga NTV Prime Dialog lainnya. Tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.